Kan ada suku kuburan kan, suku kuburan tadi suku kuburan terus iya salah terus tadi suku kuburan dapat dari mana? Kan orang timur kan. Ya jadi tadi tradisi kuburan tuh guys. Kalau mandi sapar aku tahu, soalnya kan mandi sapar itu kan sering bocah kita sering ikut kan. Pas SD aku sering ikut, jadi tahu bagaimana mandi sapar sedikit-sedikit. Terus kalau yang kuburan aku sama sekali tidak pernah lihat, tidak pernah dengar juga tradisi kuburan itu kayak gimana. Jadi pas papa bilang tambah tradisi kuburan langsung bingung. Aduh macam mana lah aku nih, kayak bingung betul macam mana mau buat. Kalau buat mungkin bisa kali, cuma mau dapat dari mana, mau tahu bagaimana tuh tradisi kuburan. Habis itu pulang langsung aku chat semua teman-temanku yang aku kenal, yang suku Tidung, chat semua. Yang aku udah kenal aku chat, kakak suku Tidung kak, kayak gitu. So bilang iya. Habis itu tanya, tahukah bagaimana tradisi kuburan? Kayak gitu langsung. Semua jawabnya kayak tahu, ada yang tahu tapi ceritanya tuh belum bisa membuat suatu naskah monolog tuh jadi kayak menarik tuh belum bisa menurutku. Jadi kayak teman-temanku semua jawab, ada yang jawab tidak tahu, ada yang tahu ceritakan tapi belum begitu bagus ceritanya. Langsung kayak masih kurang informasinya soal kuburan. Terus aku memutuskan untuk pergi rumah kayak orang tempatan di sini. Orang memang dia tuh memang dikenal sebagai kayak nenek yang memang tahu sekali tentang tempat ini, apalagi suku Tidung. Terus nenek itu juga aku nggak pernah jumpa guys. Walaupun kami tinggal satu desa, aku nggak pernah jumpa. Cuma aku memberanikan diri bersama Ima yang baik hati itu. Ima yang menemani aku untuk pergi rumah nenek itu untuk tanya soal tradisi kuburan. Jadi pas ke rumahnya tanya, untungnya neneknya itu juga ramah baik sekali. Jadi dia sampai kayak praktek ini gelasnya, ini mangkuk, ini isinya ini sampai seperti itu guys. Jadi aku tuh kayak dapat informasi soal kuburan tuh kayak lebih. Jadi ceritaku sampai kayak aku praktekkan semua tuh gara-gara nenek itu sendiri, sampai kayak ini talamnya, ini kayak gitu. Padahal aku tuh sama nenek itu tidak pernah ketemu, tahu nenek pun tidak, tahu itu nenek pun tidak sama sekali, cuma tahu dari Ima yang is the best itu. Next. Lihat sih. Apa ya? Bagaimana proses pembuatan rekamannya, mulai dari makeup, mulai dari rekamannya gitu apa ya? Jadi pas rekaman tanggal 8 September itu guys, kan bapak bilang cari baju adat, aku tidak dapat sama sekali ya baju adat Tidung. Terus bapak bilang bapak dapat, bapak kirimkan aku fotonya baju adat Tidung ini. Ini guys, kalian lihat guys, baju adat ini tuh kayak dia tuh cuma seperti ini terus kayak oh my god, kayak gimana gitu kalau aku pakai. Langsung aku tuh waktu itu berpikir kayak cuma pakai kayak gitu, tidak pakai mingset yang lengan panjang tuh, tidak. Aku pikir cuma pakai kayak di foto itu. Terus aku bilang, aduh mati lah kalau pakai baju kayak gitu, mana lah aku pede. Gini guys, gini. Jadi aku bilang, aduh, bilang bapak, enggak apa-apa, turun saya besok, kita cari pasangan macam digabung-gabungkan gitu, dikombinasikan. Habis turun ke sekolah, habis langsung katanya di makeup guys, di makeup. Terus aku yang suka makeup, cuma aku sendiri. Terus makeupku tuh kayak ya bisa dibilang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau untuk di makeup oleh orang lain tuh sama sekali tidak pernah, apalagi yang kayak tebal sekali tuh kayak tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Terus aku tuh kayak pikir kalau di makeup oleh orang tuh kayak aku takut menor, jadi kayak gimana ya, nanti muka aku nanti tidak pede, baru aku tuh jerawatan pasti nanti timbul. Jadi takut. Pas disuruh makeup pertama tidak mau, mati-matian tidak mau. Terus Pak Endrian, Bu Sahaini katanya, kamu harus makeup mau nikah, nanti kamu dilihat gimana nanti di video. Orang tuh kalau sekolah itu pasti bercerah-cerah mukanya, bersinar-sinar katanya. Pokoknya dibanding-bandingin dengan kamu tuh harus ini tidak seberapa, makeupnya biasa-biasa lah, tidak menor. Habis itu di makeup, pas pertama di makeup oleh Bu Mumun, terus Bu Mumun langsung diambil alih oleh Kak Amel. Terus dia makeup, karena Kak Amel itu tuh kak kelasku, jadi kayak makeupnya tuh oke lah, that is the best. Makeupnya tuh wow,
Pokoknya pertama tuh takut sekali, baru pas di makeup tuh banyak bulu di situ. Yang itu tuh takut, astaga macam mana yang muka aku jadinya, kayak hantu kah, kayak gimana kah. Terus pas udah jadi makeupnya cantik, cuma karena muka aku yang jelek jadi tidak cantik. Ya jelek kayak gitu. Yang Kak Amel tuh pintar makeup, cuma karena kayak muka aku yang kayak macam mana ya, tidak cocok di makeup, terus banyak jerawat, jadi kayak kurang bagus. Terus pas rekamannya juga cuma sekali karena panjang guys, 25 menit. Bayangkan kalau mau diulang-ulang 25 menit, kalau diulang 2 kali sudah berapa? Sudah berapa menit ya? 50 menit kalau mau diulang 2 kali. Jadi mau tidak mau harus 1 kali rekaman. Jangan sampai kayak aku tuh berpikir waktu itu kan, Moni kalau kau sampai ulang 2 kali kesian Pak Endrian. Karena durasi aku ya bukan kayak teman-teman yang lain, kayak Martina, kayak Rinus yang mereka itu cuma 7 menit, 3 menit. Aku punya 25 menit. Jadi kalau misalnya aku buat kesalahan terus mau diulang lagi, kayak kalian bayangkan guys bagaimana capeknya Pak Endrian. Tidak, aku waktu itu tuh kayak walaupun aku lupa apa yang aku bilang, kayak berusaha pikir, kayak buat sendiri kata-kata yang berkaitan sama ceritaku itu. Jadi kayak macam kalau aku lupa atau kayak gimana, berusaha cari cara supaya tidak dilihat kayak macam kalau aku tuh lupa sama naskahnya kayak gitu. Karena aku kasihan Pak Endrian, karena kalau diulang guys 25 menit 1 kali, kalau 2 kali 50 menit, kurang 10 menit 1 jam. Kalau mau diulang sampai 5 kali, bayangkan sehari kali. Next, dalam pembuatan rekaman kan, ada rintangan nggak yang bikin kamu ketawa atau macam kayak ya gitu lah. Yang pas buat rekaman ada 2 hal yang bisa bikin yang membuat aku tuh kayak mau ketawa. Yang pertama yang pas aku jalan-jalan yang pas mau jatuh. Yang pas kita itu aku jalan naik ke patung 15 terus kita yang licin terus aku kayak jalan ombeng terus jatuh. Itu tuh kayak pas jalan tuh kayak gini, sempat kayak macam mau kayak ketawa, cuma kayak naik lagi pas muka sedih kan, naik itu langsung sedih, padahal aku ketawa situ tuh kayak jatuh ya langsung naiknya tuh harus sedih guys, muka aku harus kayak kalian kayak gitu, langsung aku tahan napas langsung begini, langsung pas muka sedih. Yang kedua yang pas nenek itu kayak gimana ya, pas rekaman monolog itu langsung pakai sarung, dan hatiku kan waktu yang rekaman monolog tuh banyak guru-guru yang nonton, terus banyak kakak kelas yang nonton, yang prakerin nonton. Terus aku berpikir kayak gini, aduh kayak gimana nih ya, pasti mereka ini ketawa pas lihat aku nenek sebentar pakai sarung, terus jalan bongkok terus kayak terada pokok terada aku sandar pokok pancur. Itu guys kayak mereka ketawa tapi kayak tahan semua, karena kayak aduh itu rintangan terberat pas proses perekaman 2 itu. Next, bagaimana perasaanmu pas dapat juara 2 pengumuman, dapat juara 2 monolog? Perasaanku pas kan pertama itu pas ikut monolog, aku tidak punya tujuan yang kayak harus dapat juara. Nggak ada pas pertama-tama itu. Kayak tujuanku tuh hanya mau tambah pengalaman, karena kan aku sama sekali nggak tahu monolog tuh kayak gimana, kayak buta sama sekali soal monolog. Terus kayak aku pikir kayak gini, kalau seandainya aku ikut terus misalnya aku nggak lolos masuk 10 besar pun tidak, atau sama sekali tidak dapat juara, kayak setidaknya aku tahu apa itu monolog. Kayak jadi kalau kedepannya kayak misalnya ada orang tanya, Monika kamu tahu nggak apa itu monolog, langsung kayak oh iya pernah, aku pernah kayak gini, monolog tuh kayak gini. Kayak cuma mau tambah pengalamanku supaya nanti kayak kedepannya tuh bisa sharing sama teman-teman. Itu tujuan pertamaku pas ikut monolog. Terus tujuan keduaku itu, aku tuh waktu itu mau apa ya, membanggakan bapakku. Itu tujuan pertamaku tuh, membanggakan bapakku dengan ikut monolog. Karena kan waktu itu kan selama SMP, dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu kan bisa dibilang lumayan lah prestasi yang kayak aku dapat. Tapi macam bapakku tidak pernah lihat secara langsung, kayak tidak pernah kasih selamatnya kayak selamat ya nak, kayak gitu tuh tidak pernah. Karena kan pas dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh bapakku di penjara, jadi kayak bisa dibilang kasih tuh pakai telepon. Kan bapakku kan lama bilangnya, mak selamat ya, makasih, nangis kayak gitu. Jadi pas lomba monolog itu, pas yang bikin aku mau ikut sekali lomba monolog tuh gara-gara aku bilang,
ini kan bapak kan baru keluar bulan 4, bulan 3 kan? Bulan 4 April kan? April itu tanggal awal bulan, iya. Bapak baru keluar dari penjara. Terus kayak ini berarti kayak macam kalau misalnya aku ikut lomba monolog, berarti ini kayak pertama kali aku mau kasih lihat bapak aku kalau aku tuh bisa kayak macam yang bapak aku selama ini hanya dengar lewat telepon, lihatnya lewat video. Kalau macam mama aku rekam atau adik-adikku rekam kalau aku lagi di panggung kayak baca puisi, pidato dan lain sebagainya, itu bapaknya bisa lihat lewat HP, terucapkan lewat telepon. Jadi kayak aku tuh kayak bikin mau buat ikut lomba monolognya karena kayak macam bapak kagum sama kau tuh secara langsung kayak gitu. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua mau tambah pengalaman. Terus yang bikin yang pas aku dapat juara 2 yang pas pengumuman Bapak Indra kasih tahu, itu langsung kayak gimana ya, senang, bersyukur, tapi kayak rasa kayak macam begini, kayak salahkan diri sendiri juga. Kenapa ya? Gak ngerti. Serius. Kayak pas dengar pertama tuh kayak astaga, kayak macam aduh bersyukurnya, terima kasih banyak, kayak macam kayak bersyukur sekali. Tapi kayak masih kayak macam salahkan diri sendiri. Kayak mohon coba kalau lebih bagus lagi sedikit, kayak macam suaramu tuh kayak macam pokoknya lebih. Aku tuh tahu kalau menurut aku tuh ada beberapa kekurangan. Karena menurut aku tuh kalau kita main sendiri di suatu kayak puisi atau dance atau kayak gimana, kita tahu sendiri bagian mana yang kita rasa tuh diri kita tuh kurang di situ. Terus di monolog aku rasa memang kurang. Terus kayak aku salahkan diriku. Seandainya aku bisa kayak lebih mempermantap monologku itu, mungkin ya bisa kali juara 1 maksudnya. Kayak karena menurut aku banyak kekurangan di monologku. Jadi makanya dapat juara 2. Jadi kayak salahkan diri sendiri. Terus sampai tertidur tuh kayak termimpi, terbawa sampai ke macam ada yang kayak macam hatiku tuh, makanya Moniko tuh kayak terlalu santai, terlalu kayak gini, nggak mau berusaha, nggak mau kayak gini. Kayak gitulah intinya guys. Terus kayak pas bangun paginya sudah dengar pengumuman itu, bangun paginya langsung kayak aduh kayak nangis langsung. Bang kenapa ya, langsung nangis. Aku ingat lagi pesan bapakku pas malam dia dengar aku juara 2 tuh kan, dia peluk aku terus langsung kayak senang, kayak pengen nangis kayak gitu. Langsung bapakku bilang setidaknya sudah dapat juara 2. Bapakku juara 2 tuh bukan gampang di tingkat provinsi, bilang bapakku, bilangnya setidaknya kamu sudah dapat juara 2, bapak senang sudah. Dia langsung pikir tujuan utama aku ikut ini monolog kan karena untuk bapakku. Jadi karena bapakku sudah rasa cukup, bapakku sudah bangga, berarti oke. Kemudian yang kedua yang buat aku kuat itu Nuraila, temanku, sahabatku. Dia kayak kasih gimana ya, kasih kayak semangat katanya. Kayak dia yang kayak senang sekali, kayak senangnya tuh wah senang sekali pokoknya. Tapi selalu bilang mau orang lain tuh senang buat kau loh, kayak orang lain senang buat kau, kenapa kau salahkan dirimu sendiri kayak gitu. Maksudnya kalau mungkin ini tahun memang belum nasibmu, kayak mungkin ini pelajaran supaya kayak berikutnya kalau ikut lomba itu jangan anggap enteng, kayak macam lebih berusaha. Kayak jangan kayak macam hanya karena orang bilang sudah bagus tinggal dipermantap langsung kayak oke, berarti aku bisa kayak gitu. Nanti tahun depan maksudnya kalau ikut lagi harus kayak lebih kayak jangan langsung kayak kalau dengar orang bilang oke berarti langsung kayak berarti aku sudah bisa. Maksudnya berjuang terus, berusaha terus buat yang terbaik kayak gitu. Terus yang ketiga tuh kayak keluarga-keluargaku, kayak yang guru-guru SMP ku, kayak yang macam komen-komen di anak post foto di FB, yang komen kayak selamat ya Monika, selamat ibu bangga, berkarya terus, kayak gini langsung kayak Moni kayak macam waktuku bukan habis di sini, kayak bukan habis di sini, aku masih bisa maju berapa tahun ke depan, aku masih muda, masih bisa berkarya. Berarti pokoknya ini jadikan pengalaman, seperti katanya Pak Endrian waktu itu, Monika jangan pikirkan dulu juaranya, pikirkan ini kamu jadikan pengalaman untuk kesuksesan kamu ke depannya. Kayak gitu deh. Jadi kayak sekarang saya lebih tenang, terus dapat pengalaman baru, pelajaran baru. Pokoknya it's the best. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya, kesan yang membahagiakan dan menyedihkan dalam pembuatan monolog. Oke, jadi kesan yang menyedihkan dalam pembuatan monolog itu adalah
Jadi pas buat monolog itu guys, kan kalian tahu sekarang itu daring. Terus aku kayak sambil buat naskah monolog. Kan aku buat naskah monolog tuh 4 kali, jadi bayangkan berapa lama waktu yang aku butuhkan. Terus ditambah lagi sama belajar online yang ya bisa dibilang tugas lumayan banyak. Terus kayak waktuku tuh kayak begitu sempit sekali, sampai kayak aku tuh tidak bisa kayak urus rumah, urus adik-adikku, urus bapakku tuh tidak bisa karena punya waktu yang kayak sempit sekali. Jadi itu kayak sampai kayak mungkin mau sama bapakku pikir kayak macam aku tidak bisa dibilang terlalu sibuk kayak gitu. Itu yang menyedihkan sekali, karena gimana ya, waktu itu kayak waktuku tuh kayak aduh gimana, sempit betul, kayak buat monolognya sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh, terus bangun lagi sampai bangunnya tuh jam 5 atau jam 6 kayak gitu. Terus tuh lanjut lagi sambil kerja monolog, sambil kerja tugas, ada tugas kerjakan tugas, habis selesai tugas monolog lagi, selesai monolog naskah monolog latihan lagi, kayak latihan terus. Jadi kayak waktuku tuh sedikit untuk keluarga. Itu kesan menyedihkannya. Kesan menyenangkannya guys. Kesan menyenangkan itu kayak pada saat aku post kayak post yang link aku punya monolog, post link monologku, post foto yang aku dapat juara itu kayak banyak orang komen. Terus mereka tuh kayak ada yang komen, aku punya keluarga, kayak keluarga aku yang komen kayak gini, kayak kebanggaannya Luwotana. Itu maksudnya kebanggaannya kampung Syukuran, maksudnya kampungku. Kayak aku tuh sekali sih pulang kampung, terus aku tuh nggak terlalu tahu soal kampung karena cuma sekali pulang. Maksudnya aku tuh hidupnya di rantau, selama ini di rantau. Terus kayak dibilang kayak aku nih kebanggaan orang kampung tuh kayak gimana ya? Kayak rasanya kayak astaga, padahal aku macam orang yang nggak pernah pulang kampung sekali, terus jarang di kampung, kayak hidupku di rantau, bahasa ibu pun tidak terlalu bagus, soal adat istiadat timur juga ya begitu saja. Terus kayak pas dibilang kayak Monica kayak kebanggaan orang tua, kebanggaan orang kampung, jadi langsung kayak aduh kayak gimana ya rasanya. Kayak senang betul guys, kayak astaga senangnya itu kayak tingkat dewa. Oke guys, mungkin cuma itu yang bisa kami jelaskan atau ceritakan di di video ini, di YouTube ini. Satu lagi guys, aku mau bilang buat semua teman-teman yang seumuran dengan aku, atau mungkin yang sudah lebih tua dari aku, atau mungkin yang sudah kelas 2 SMK atau kelas 3 SMK misalnya. Kalau misalnya kalian semua, misalnya kalau maksudnya kayak gimana ya, kayak aku tuh lihat dengan nyata dalam kehidupan aku sama teman-temanku tuh kayak mereka punya bakat tapi tidak berani keluarkan, kayak tidak berani tunjukkan, kayak ini loh bakatku, kayak tidak berani tunjukkan. Jadi kayak bakat mereka tidak tersembunyi terus dalam diri mereka. Karena apa? Karena mereka tuh malu, terus takut malah kayak macam takut tidak dihargai bakat mereka. Aku kayak gimana ya? Jadi intinya aku mau kalian tuh kayak setidaknya ambil sedikit lah dari ceritaku ini. Kita tuh kalau kayak punya bakat, ditunjukkan, kayak tunjukkan kalau ini bakatku. Jangan pikir malunya dulu. Kalau kamu sudah tunjukkan, otomatis misalnya orang sudah tahu bakatmu apa, otomatis orang-orang yang di sekelilingmu yang sayang sama kamu akan bantu kamu untuk kembangkan bakat kamu. Kalau kamu hanya kayak sembunyikan dalam diri kamu, otomatis orang-orang di sekeliling kamu yang sayang sama kamu, seperti guru-guru kamu, teman-teman kamu, dia tidak tahu bakat kamu, bagaimana caranya dia membantu kembangkan. Coba, nggak mungkin kan? Misalnya aku tuh dulu, aku sekarang bisa dibilang kayak macam baca puisi tuh oke, baca puisi, lomba baca puisi. Padahal dulu aku tuh sama sekali
kayak merasa diriku tidak bisa baca puisi. Terus aku kayak coba, kayak aku bilang kayaknya aku punya bakat loh di baca puisi. Habis itu coba, terus pertama tuh kayak memang bakat kita guys yang masih kita sembunyikan, terus tiba-tiba kita tunjukkan, itu belum sempurna otomatis karena belum dikembangkan. Kita tunjukkan, pas aku tunjukkan pertama kali aku baca puisi itu tidak seberapa bagus, biasa saja. Tapi karena orang di sekelilingku, guru-guruku, teman-temanku, kakak kelasku, mereka lihat ternyata aku punya bakat di baca puisi. Jadi kayak guru-guru itu terus kembangkan bakat puisi ini, dikembangkan terus, diajar terus sampai aku tuh kayak kalau baca puisi itu kayak gimana ya, sudah bisa. Jadi kalau setiap kali lomba ikut baca puisi pasti juara 1. Karena apa? Karena banyak orang di sekeliling kita yang bantu kita untuk mengembangkan bakat kita. Kayak monolog tadi, aku kan merasa bisa, kayak oh bisa aku yang ini monolog nih, tapi belum sempurna kan, karena kayak diri kita sendiri. Setelah aku tunjukkan, datanglah masukan dari PN Rian, dari Bu Serly, dari Kak Nona, dari pokoknya masukan dari berbagai pihak yang beri masukan, sehingga aku tuh mengembangkan bakat di monolog itu. Makanya jadi kayak bisa dilihat kayak menghibur lah pokoknya kalau menonton. Karena apa? Karena aku tunjukkan. Jadi kalau teman-teman punya bakat, terus takut tunjukkan karena kalian rasa bakat kalian itu masih belum bagus, tunjukkan. Karena apa? Banyak orang di sekeliling kalian yang sayang sama kalian, yang tentunya akan membantu kalian mengembangkan bakat kalian. Kayak gitu guys, kayak gitu. Ingat, jangan sembunyikan bakat kalian, nanti rugi. Kalian sendiri yang rugi. Karena apa? Karena sayang loh, kalian sudah diberikan bakat oleh Tuhan, sudah diberikan kayak kelebihan oleh Tuhan, kalian sembunyikan. Kalian malah kayak tunjukkan kekurangan kalian. Hargailah pemberian Tuhan seperti itu. Oke? Terus karena kami tadi menyerah, karena kami tadi menyerah di makan mie-nya, jadi kami akan nyanyi. Aku pertama. Guys, kalau kalian tidak suka sama suaraku, mohon maaf juga. Mohon maaf betul. Aku bilang, kalian suara kalian memang jelek. Tutup telinga kalau bisa. Kalian tuh telinga saja, telinga kalau nggak bisa. Agak apa ya? Dulu. Oke guys, maaf ya guys kalau jelek, maaf. Sedikit ya kan? Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Oh, sudah. Tahu nih, aku nggak tahu. Oke, nyanyi dah. Aku nggak tahu. Maaf guys, maaf. Nggak tahu ya. Berjam-jam aku terdiam, menatap buku catatan. Pernah. Aku sedang berencana menulis puisi tersendu tentang kamu. Itu sudah. Oke guys, ini dokumen kami guys yang kami rasa, jadi kalian belajar telinga aja. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang nonton. Saya berharap bermanfaat. Jangan lupa like, Subscribe komen, and share. oke guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe YouTube saya. Makasih banyak yang sudah dukung saya, semua pihak-pihak, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat, guru-guru. I love you.